Ya, hari ini karena kita senasib seperjuangan merasakan kepanasan yang sama ya. Jadi hati-hati, ternyata banyak sekali menyimpan bahaya untuk kesehatan kita ya, si cuaca panas ini. Dan ini dengar-dengar sih belum berakhir ya. Ya, puncaknya ya Oktober ini katanya ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah Oktober ada hujan-hujan ya. Karena betul. sungai-sungai udah mulai kering ya. Ya, betul sekali. Nanti lama-lama kekeringan. Bahkan ya. ada daerah-daerah tertentu yang sudah kekeringan ya. Betul. Nah, itu yang bisa mempengaruhi sekali nanti ke pangan dan lain sebagainya ya. Oke, kita buat next set berikutnya. Oke. Nah, kalau yang berikutnya kita ini melihat beberapa daerah yang kemarin sempat saya lihat di beberapa hari yang lalu ya, itu ada daerah-daerah yang suhunya bahkan ada yang sampai 42 derajat Celcius. Wow, 42 daerah mana tuh? Daerah mana ya coba? Ada 42, ada yang Surabaya. Oke. Kalau tidak salah Surabaya. Surabaya Semarang pun juga tinggi ya. Jadi Surabaya, Semarang, Jakarta nih saling balapan nih suhunya luar biasa. Salip-salipan ya. Aduh. Ini tanggal Mataram 33 katanya. 33 luar biasa ya. Nah ini Surabaya sempat di 42 derajat Celcius. Waduh, mantap jiwa. Luar biasa ya. Lalu Jakarta sempat di angka 37 ya. Jadi ya 37, 38 sampai ke 42 itu suhu yang paling panas ya dirasa. Terik banget banget gitu ya. Jadi kalau kita terutama ya yang suka beraktivitas keluar pada siang hari ini yang perlu diwaspadai ya. Gitu. Oke, boleh next berikutnya lagi. Nah, ini dia nanti kita akan lihat gangguan kesehatan atau gejala-gejala yang sering kita alami di saat cuaca lagi terik panas. Apa aja? Ini yang sering kita nggak sadari ya. Oke, boleh next berikutnya. Nah, apa aja yang pertama? Yang pertama tuh dehidrasi. Jadi kalau kita lagi cuaca terik seperti ini, jangan pernah lupa atau skip dengan air putih. Ya, ini wajib banget. Kita kan biasanya dianjurkan adalah sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Tapi kalau aktivitas kita di luar itu banyak, apalagi di siang hari, berarti boleh lebih dari yang dianjurkan. Misalnya kita sehari bisa 15 gelas, nggak apa-apa gitu kan, karena kita pasti di luar keluar keringat, keluar cairan lebih banyak. Jadi jangan sampai ke dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena bahaya ya kalau dehidrasi ya. Seperti itu. Terus yang pasti kalau kita minum ya, bagusnya minum air putih ya. Jangan minum yang manis-manis terlalu banyak. Kadang-kadang kita kalau trik-trik kayak begini dicari apa? Nyari es. Es buah, betul. es manis, es cendol. Ya. Es cendol. Emang sih seger ya. Cuman kalau kita udah punya masalah dengan gula, wah itu jadi masalah berikutnya nanti gitu. Ya bener nggak, kalau di daerah teman-teman semua ada es apa biasanya? Kira-kira semua yang kalau kena panas nih kira-kira nyarinya apa ya? Iya. Ini apa biasanya? Biasanya emang nyari es ya. Minimal es teh lah. Minimal es teh ya. Gitu. Jadi biasanya minumnya es teh manis, ya minum yang mengandung gula tinggi gitu. Memang sih. Kelapa tuh enak juga. Betul. Tapi memang melepas dahaga, cuman udahannya kalau kita punya masalah dengan gula darah itu malah jadi bikin masalah baru lagi. Betul. Gitu. Jadi utamakan air putih dulu gitu ya. Berikutnya adalah panas dalam. Nah, ini yang paling sering dialami. Dalamnya dalam mana nih? Hatinya sampai merasuk ke dalam. Jadi kalau udah panas dalam, ini tanda-tanda biasanya imun kita mulai turun, ditandai awalnya tenggorokannya nggak enak. Betul, kayak radang gitu nggak sih? Betul, kayak radang, buat ngelan sakit ya. Terus sampai ke pencernaan, misalnya jadi BAB-nya jadi masalah ya, seperti itu. Terus apalagi sakit kepala sebelah, migrain ya. Bener banget, kalau kena terik matahari yang terlalu hot banget tuh biasanya langsung pusing kepala. Nah, seperti itu. Jadi banyak banget kendalanya ya. Terus juga kulit kering dan mudah iritasi. Ini wajib banget nih ya. Wajib, nggak perempuan, nggak laki-laki kalau keluar rumah harus pakai sunscreen ya. Minimal pakai jaket, pakai topi, pakai payung, nggak apa-apa deh. Bahkan ada yang tertutup semua. Bahkan ada yang cuma mata doang. Cuma mata doang. Aku takut. Saking nggak mau terkena matahari. Iya, karena ini kalau matahari siangnya bahaya banget ya. Bahaya. Apalagi perempuan kan biasa lebih aware ya. Jadi tuh jangan dilupain pakai sunscreen ya, seperti itu, atau minimal pakai jaket, pakai topi, pakai payung. Biarin dia jadi pusat perhatian. Nggak apa-apa, yang penting kulitnya terlindungi ya. Aman. Oke, berikutnya apalagi?
Nah, ini apa aja sih yang harus kita lakukan untuk di masa-masa cuaca yang terik seperti ini ya? Yang pasti tadi minum air putihnya harus cukup ya. Air putihnya boleh dingin nggak ya? Boleh-boleh aja sebenarnya ya, nggak masalah. Lalu berikutnya apalagi menggunakan sunscreen ya. Nah, Jadi itu wajib itu tuh, wajib apalagi ya. para wanita-wanita yang sangat concern sekali dengan Yang kalau nggak wajahnya. mau mukanya timbul flek Nah. ya. Karena matahari seperti itu rentan sekali menimbulkan flek hitam nantinya. Betul, gitu ya. Jadi harus lebih aware lagi. Jadi nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga harus ya. Anak-anak tuh juga kalau diajak keluar rumah siang-siang usahakan pakai topi, pakai jaket ya, seperti itu. Terus apalagi perbanyak makan buah-buahan. Buah-buahan ini sebenarnya selain Ini seger banget ya, selain vitamin dan mineral, cari juga buah-buahan yang banyak mengandung air. Kayak semangka, melon, buah pir. Nah, itu bagus banget ya. Selain bisa mencukupi cairan, vitamin dan mineralnya itu juga untuk meningkatkan daya tahan. Rujak gimana Bu Erlita? Rujak boleh juga. Ya kan banyak juga itu. Iya, kalau siang-siang airnya. Bangpang, jambu. Itu boleh sebagai salah satu alternatif ya. Kalau mau minum jus juga boleh, tapi ya jusnya kalau bisa sih jangan yang over gula ya. Nah, Gitu. Kalau bisa yang lebih pure udah pakai gula, pakai kental manis. Nah, kalau udah punya diabetes jadi masalah baru lagi nanti ya. Gak bahaya ta? Lalu gunakan pelembab ya, tadi selain sunscreen gunakan juga pelembab ya, body lotion, ya ada SPF-nya juga ya. Lalu gunakan pakaian yang berbahan katun yang mudah menyerap keringat. Ya, tentunya betul ya. sekali, biar Karena- tidak menimbulkan aroma-aroma juga Betul, ya kan. ya. Terus lebih percaya diri dong. Tuh, mungkin tambahannya pakai deodoran ya. Oh iya benar. Itu salah satu bagian dari ini ya. Tips-tips pada saat ya. cuaca panas terik. Tapi kalau kita pakai transportasi umum ya. Oh, Bu Lita udah hafal betul Saya ya. pengalaman sekali. Yang tidak kuat lambaikan tangan. Kalau udah siang baunya udah nano-nano. Lalu gunakan payung jika keluar rumah ya. Tadi yang saya katakan ya, payung, topi, jaket, apalagi kalau kita naik motor ya. Waduh, luar biasa tuh pakai kaos kaki ya. Jangan sampai nanti begitu nyampe belang-belang kulitnya. Nah, Ya, jadi usahakan lindungi kulit kita di cuaca yang terik. Lalu berikutnya adalah konsumsi suplemen yang bisa meningkatkan imun tubuh. Karena kalau cuaca panas seperti ini rentan imun tubuh kita langsung drop. betul. Gitu. Apalagi kalau cairannya nggak cukup, zat gizinya juga nggak cukup, makan juga masih sembarangan, itu gampang banget. bener. Kalau cuaca panas begini makanya jadi ngaco. Jadi bener nggak? ngaco ya. Alhasil dari panas dalam yang paling sering dialami kan tenggorokan sakit. Karena banyak minum es, Betul. apa namanya bakso. yang panas-panas gitu loh makannya. Gorengan gitu ya. Akhirnya jadi mudah sariawan juga bisa gitu ya, karena panas dalam mudah sariawan. Nah, kalau udah seperti itu kan jadi mengganggu aktivitas. Betul. Walaupun gejalanya mungkin masih dirasa ringan, tapi kan cukup mengganggu aktivitas sehari-hari ya gitu. Jadi jangan sampai kelupaan, bisa konsumsi suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, apa aja suplemennya? Yuk kita lihat berikutnya. Yang pertama sudah pasti adalah super green food ya. Wow, super green food. Ini udah paling Andalan ya. betul. Mau apapun cuacanya, mau panas, hujan, badai, pokoknya SGF Betul ya. sekali, tetap SGF. SGF. Jadi super green food ini mengandung 15 vitamin dan 12 mineral yang tentunya mendukung atau support untuk kebutuhan gizi harian kita. Jadi kalau kita makannya masih berantakan, dirasa aduh kayak susah banget ya makan buah, makan sayur ya. Kayaknya belum cukup deh ini makan sayur dan buahnya masih kurang deh. Boleh kita kita bantu dengan super green food ini ya gitu. Jadi SGF ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mencukupi kebutuhan gizi harian, lalu juga bisa mencegah penyakit ya. Biasanya kalau penyakit-penyakit di cuaca terik ini kan selain tadi panas dan lain-lain, penyakit menular biasanya Betul. juga. Ada ya. batuk, pilek tuh. Ya seperti itu. Anak-anak apalagi lebih rentan ya? Lebih rentan juga. Jadi boleh. Dan SGF ini bisa dikonsumsi untuk seluruh anggota keluarga. Ya, betul sekali. Ya. Jadi untuk dewasa, anak-anak, bahkan untuk bayi yang usianya sudah masuk MPASI ya, 8 bulan tuh boleh. Wah, pokoknya ini boleh. multivitamin untuk keluarga Betul. ya.
gitu. Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah. Oh, buat anaknya, buat ibunya, bapaknya, betul. orang tuanya, pokoknya udah super green food. Super green food, jadi bisa untuk semuanya ya. Dan kalau untuk dosisnya, anak-anak ini bisa 5 tablet per hari, untuk dewasa 10 sampai 15. Jadi kalau dirasa emang tenggorokan udah mulai nggak enak ya, atau udah mulai sumeng-sumeng badannya, bisa minum 15 tablet per hari. Gitu, berarti butuh SGF-nya lebih banyak lagi. Tapi untuk pencegahan 10 tablet sudah cukup gitu ya. Diminumnya 1 jam sebelum makan, 2 jam setelah makan, atau pada saat bangun tidur juga boleh. Gitu ya. Oke. Selain super green food, apa lagi nih? Ada Vitamin Purwesi. Nah, ini vitamin C juga wajib ya. Wajib banget. Karena biasanya kalau lagi cuaca panas, yang sering adalah radang, sariawan, bibir pecah-pecah. Bener nggak sih? Pecah-pecah. Aduh, pecah-pecah. Sampai bergelimpangan itu. Oke. Jadi semuanya yang pecah-pecah bisa diatasi dengan vitamin Purwesi ya. Mantap. Jadi vitamin C ini, vitamin Purwesi ini adalah bentuknya Purwesi sehingga dia lebih efektif lagi, daya serapnya lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi. Dan dia ini manfaatnya selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh tentu ya, mencegah penyakit, lalu juga yang kedua adalah mencegah sariawan dan radang tenggorokan. Nah itu yang sering banget. Betul. Saya mengalami soalnya. Iya kan, kalau lagi panas kan pasti tenggorokan, sariawan dia diserang ya. Paling gampang banget. Iya, nah itu bisa konsumsi vitamin Purwesi. Gitu. Jadi Oke. jangan tunggu sampai sariawan. Iya dong. Kalau bisa sebelum itu terjadi ya udah minum vitamin Purwesi gitu ya. Terus yang ketiga, kalau tubuh kita udah lagi nggak enak ya, memang udah sakit, udah sariawan, udah badannya nggak enak, boleh juga minum vitamin Purwesi untuk mempercepat kesembuhan. Dan ini lebih aman ya daripada yang di botol-botol ya. Karena nggak ada gulanya ya. Benar nggak sih? Iya. Iya kan? Kita menghindari juga itu. Dan yang terakhir adalah dia menjaga kesehatan kulit juga gitu. Jadi kan kalau cuaca panas seperti ini tadi kan yang katakan Bu Yeni, kulit jadi kering. Betul. Ya, mudah iritasi. Nah, si vitamin C ini bantu juga untuk produksi kolagen, bantu juga untuk mencegah kerusakan kulit gitu. Jadi banyak manfaatnya. Jadi banget. ya, jadi dari dalam juga ya, Ya, karena kan betul. cuma pakai SPF Betul. gitu ya, cuma hand body, tapi dari dalamnya nggak di cover. Nah, jadi dari luar dan dalam itu harus cukup, gitu, harus oke, seimbang, begitu ya. Untuk dosisnya 1 sampai 2 tablet. Jadi kalau untuk pencegahan 1 tablet per hari setelah makan, tapi kalau kita lagi sakit supaya cepat sembuh itu 2 tablet per hari setelah makan, ya gitu. Oke, berikutnya adalah susu ini, susu skim atau Vitayan Colostrum. Bukan susu biasa. Bukan susu biasa. Kalau ini sudah terkenal ya untuk menyeimbangkan sistem imun. Jadi biasanya kalau kita lagi sakit atau mungkin aktivitas kita lagi banyak yang bakal rentan dengan sakit, nah kita bisa konsumsi vitamin Purwesi ini karena dia bisa menjadi penyeimbang sistem imun kita gitu ya. Nah, susu skim ini isinya adalah kolostrum, ada juga vitamin mineral, ada protein ya. Jadi zat gizi juga banyak sekali. Fungsinya adalah untuk menjaga sistem imun kita supaya terjaga, menyeimbangkan ya. Jadi dia nggak bikin imun kita terlalu over tapi juga nggak terlalu drop seperti itu. Yang kedua juga bisa membantu mempercepat kesembuhan juga. Jadi kalau sekarang kita lagi sakit, lagi nggak enak badan, bisa dibantu supaya lebih cepat lagi sembuhnya dengan si Vitayan Colostrum ini. Wow, dan Gitu. ini bisa dikombinasi ya juga ya minumnya ya. Jadi ketiga produk ini, SGF, Purwesi, dan Colostrum, ini adalah produk bisa dikatakan imun booster ya, bisa bilang gitu ya. Jadi kalau kita butuh imun booster daya tahan tubuh yang lagi ngedrop gitu ya. kita bisa konsumsi 3 produk ini gitu. Cara konsumsinya gimana Bu Erita kalau misalnya minum 3 produk sekaligus? Kalau yang SGF bisa kita konsumsi pada saat bangun tidur atau 1 jam sebelum makan ya. Nanti setelah makan langsung minum vitamin Purwesinya. Gitu. Setelah makan ya. Setelah makan. Nah, ya. kalau yang kolostrum ini, susu skim ini sebenarnya kapan aja boleh. Atau kita misalnya punya kebiasaan minum susu di pagi hari, misalnya sebelum berangkat kerja dan segala macam, itu boleh. Atau mau sebelum tidur boleh, aman-aman aja karena ini kan susu skim rendah lemak, rendah kolesterol, jadi nggak ada masalah kalau kita mau minum sebelum tidur.